Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih dan Salihah. Wah, Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Miss doakan Salih dan Salihah selalu ada dalam keadaan yang baik ya. Nah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Dahlia. Nah, Salih dan Salihah, yuk kita semangat menjalani pekan ini dengan ilmu-ilmu yang insya Allah yang akan kita dapatkan dan membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, yuk kita berdoa dulu dan memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Solih-solihah, masih ingat tidak dengan materi kita di pekan sebelumnya? Ya, betul. Kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa kita bisa menyajikan informasi atau menulis suatu teks tentang suatu hal dengan mengembangkan gagasan pokok dan kita berikan gagasan-gagasan pendukung, sehingga teks yang kita buat akan lebih menarik untuk dibaca. Nah, agar Solih dan Solihah semakin paham lagi dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yuk kita pelajari lagi. Nah, untuk mengingatkan Solih dan Solihah kembali, Miss akan menjelaskan kembali ya apa itu gagasan pendukung dan gagasan pokok. Gagasan pokok yaitu adalah topik yang terdapat dalam suatu teks. Nah, gagasan pokok ini juga disebut sebagai suatu ide awal dari teks tersebut. Lalu, apa sih gagasan pendukung? Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah suatu tambahan informasi dari topik yang akan dibahas. Nah, jadi untuk mendukung ide atau topik yang akan ditulis atau yang ada di suatu teks tersebut, maka harus diberikan informasi-informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok tersebut atau untuk mendukung topik tersebut. Seperti itu ya, Salih dan Salihah. Nah, agar lebih jelas, yuk kita masuk ke pembahasan teks yang akan kita jadikan contoh hari ini. Solih-solihah, jika teks pada layar kurang jelas, Solih dan Solihah bisa membacanya di buku paket tematik tema 1 halaman 18 ya. Kemampuan ekolokasi pada binatang. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang untuk menentukan letak objek di sekitar. Binatang yang memiliki kemampuan ekolokasi mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut dari objek yang dipantulkan di sekitarnya. Dengan menggunakan bunyi pantulan tersebut, binatang itu bisa mengetahui keberadaan objek. Ekolokasi digunakan binatang sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu. Beberapa jenis binatang memiliki kemampuan ekolokasi, misalnya beberapa mamalia dan beberapa jenis burung seperti kelelawar, ikan paus, lumba-lumba, dan celurut. Istilah ekolokasi dicetuskan oleh Donald Griffin yang bekerja sama dengan Robert Galambos. Mereka menemukan kemampuan ekolokasi pada kelelawar pada tahun 1938. Pada abad ke-18, ilmuwan Italia Lazzaro Spallanzani dengan serangkaian percobaan menyimpulkan bahwa
Kelelawar melakukan navigasi bukan dengan penglihatan, melainkan dengan pendengaran. Pada saat itu, ekolokasi pada jenis ikan paus belum dijelaskan. Baru 2 dekade setelah itu, ekolokasi pada ikan paus dijelaskan oleh Scavell dan McBride. Nah, Soli dan Soliha, ini adalah teks tentang kemampuan ekolokasi pada binatang. Nah, dari teks ini, yuk kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu yang mana sih? Nah, Soli-Soliha, pada pembelajaran ini kita disarankan untuk membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Nah, jadi Sali dan Saliha bisa melihatnya di buku paket halaman 19. Nah, ada peta pikiran untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung sebagai berikut. Akan tetapi, Miss mengubahnya sedikit, jadi kita tidak menggunakan bentuk yang ini ya. Akan tetapi, kita menggunakan bentuk. Nah, Solih dan Soliha, di pekan sebelumnya kita menemukan atau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menuliskan atau mencari kalimat penjelas dan juga kalimat utamanya. Nah, kali ini Sali dan Saliha tidak perlu menuliskan itu, cukup membacanya saja. Dan Sali dan Saliha bisa menuliskannya dengan menggunakan peta pikiran yang ada di layar. Nah, bisa dilihat ya Sali dan Saliha, kolom penulisannya sudah Miss Dahlia kurangi agar insya Allah lebih memudahkan kita semua. Jadi Sali dan Saliha bisa membuatnya dengan bentuk seperti ini. Nah, seperti yang kita sudah baca sebelumnya, yaitu tentang teks kemampuan ekolokasi pada binatang, yuk kita coba temukan yang mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Sebagaimana yang sudah Miss Dahlia jelaskan sebelumnya, bahwa gagasan pokok itu adalah ide utama dari suatu teks. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan dari teks tersebut, gagasan pokoknya adalah ekolokasi adalah sonar pada beberapa jenis binatang untuk menentukan letak objek di sekitar. Nah, dari gagasan pokok ini, kira-kira gagasan pendukungnya yang mana saja ya? Ya, betul. Binatang mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, sudah jelas bahwa kalimat ini atau gagasan ini mendukung gagasan pokok yang sudah kita temukan. Lalu gagasan pendukung berikutnya yaitu adalah binatang dapat mendeteksi keberadaan objek dari pantulan sonar. Nah, dari gagasan pendukung ini semakin jelas pengertian kita terhadap ide atau gagasan pokok dari teks tersebut. Nah, mudah kan Sali dan Saliha? Tugas hari ini. Nah, Salih dan Salihah sudah menyimak ya, sudah menyimak kembali penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Insya Allah, Salih dan Salihah sudah semakin jelas ya dalam memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Oleh karena itu, yuk kita berlatih untuk lebih memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Nah, Salih dan Saliha, silakan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang berjudul Arti Penting, Semangat, Persatuan, dan Kesatuan. Nah, teksnya ada di halaman 21 ya. Karena teksnya sangat banyak, insya Allah untuk memudahkan kita semua, Salih dan Saliha hanya perlu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga saja. Jadi tidak perlu semuanya ya. Dan agar lebih memudahkan Salih dan Salihah juga, kita bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan peta pikiran sebagai berikut. Nah, kita gunakan peta pikiran yang ini ya. Misalkan, Miss, apakah boleh diberi warna agar lebih menarik? Boleh.
boleh diberi warna atau boleh juga tidak. Tapi yang pasti Salih dan Salihah harus membuat peta pikiran sebagai berikut ini ya. Nah, agar lebih memudahkan Salih dan Salihah cukup menuliskan satu gagasan pokok dan dua gagasan pendukung saja di paragraf kedua dan ketiga. Oke, Salih dan Salihah, mudah bukan? Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya Salih dan Salihah sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat baik. Nah, jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, Salih dan Salihah boleh menghubungi Miss Dahlia. Oke, Salih dan Salihah, sampai jumpa pekan depan. Kita tutup video hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.